Halo Sobat Traders, kembali bersama saya Suendi Simanjuntak dari analis MIC Java Global Futures. Dalam sebuah bisnis atau investasi dalam trading forex, penting untuk menerapkan teknik manajemen resiko. Karena dengan manajemen resiko yang benar, Anda dapat mengatur atau meminimalkan kemungkinan resiko yang terjadi dalam trading. Baiklah trader, mari kita mempelajari manajemen resiko dalam trading forex. Dalam trading, kita pasti pernah mengalami kerugian atau loss. Bahkan seorang trader yang sudah ahli atau profesional sekalipun masih bisa merasakan yang namanya loss. Tidak ada trader yang tidak pernah mengalami loss. Kerugian dalam trading atau loss bisa disebabkan karena salah memprediksi atau salah menerapkan strategi trading, atau bisa juga disebabkan karena terlalu terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika kita mengalami kerugian atau loss, yang ada adalah penyesalan. Menyesal kenapa tadi melakukan open posisi A atau melakukan open posisi B, kenapa tadi tidak melakukan A, B atau C. Bagaimana caranya supaya trading kita tidak mengalami loss terus-menerus dan kita dapat memaksimalkan peluang pada pergerakan harga dan meraih sebuah keuntungan? Anda harus mengetahui kuncinya supaya dalam trading Anda dapat meraih kesuksesan. Caranya adalah melakukan manajemen resiko dengan benar. Setiap bisnis tidak lepas dari resiko, termasuk trading forex. Bahkan trading forex memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi atau dikenal sebagai high risk. Jadi manajemen resiko sangat penting. Manajemen resiko atau pengaturan resiko merupakan salah satu hal yang penting dalam trading forex. Karena kita tahu bahwa trading forex merupakan investasi yang high risk. Kita ingin mendapatkan keuntungan, tetapi jangan lupa bahwa ada potensi kerugian yang mungkin terjadi. Kenapa manajemen resiko trading sangat diperlukan? Karena tidak ada analisa yang paling jitu dalam trading forex. Kita bisa salah dalam menganalisa pergerakan harga. Kita bisa salah dalam menempatkan posisi level harga. Dan tidak ada trader yang paling hebat dalam trading forex. Seorang trader yang profesional atau yang sudah mempunyai pengalaman yang cukup lama sekalipun masih bisa mengalami kerugian. Semua bisa mengalami kemungkinan salah analisa atau kerugian. Jadi manajemen resiko dalam trading sangat kita perlukan. Ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk trading, kita berharap trading selalu profit. Hal itu tidak salah, tetapi kita harus tahu bahwa ada juga potensi kerugian dalam setiap trading Anda. Dengan manajemen resiko yang benar, kita bisa mengatur resiko yang mungkin terjadi dan kita memaksimalkan peluang yang ada untuk meraih keuntungan. Dalam trading forex kita mengenal ada 4 cara manajemen resiko, yaitu cut loss, switching, locking, dan averaging. Mari kita mempelajari satu demi satu manajemen resiko trading. Yang pertama, cut loss. Contohnya kita mengambil posisi pada pair GBP USD. Kita menganalisa terlebih dahulu pergerakan harga. Ketika kita menganalisa pergerakan harga GBP USD akan bergerak naik, maka kita akan mengambil posisi open buy. Open buy pada posisi 1.3430. Lalu ketika kita sudah mengambil posisi buy, pergerakan harga berbalik arah dan terjadi penurunan. Kemudian kita melihat ada satu ancaman bahwa harga akan bergerak turun lebih dalam lagi. Sehingga kita harus mengambil sebuah keputusan, yaitu melakukan cut loss. Kita melakukan posisi cut loss pada saat harga turun. Kita menutup posisi open buy menjadi close di level 1.3380. Dengan melakukan cut loss, maka kita membatasi kerugian sebesar 50 poin. Setelah kita cut loss, maka harga terjadi turun, bahkan turun lebih besar lagi, sehingga kita membatasi kerugian yang mungkin lebih besar kalau kita tidak melakukan cut loss. Apa itu cut loss? Jadi cut loss adalah menutup posisi terbuka dalam keadaan rugi agar kerugian tidak semakin bertambah. Pada contoh tadi kita lihat bahwa open buy kita di 1.3430, tetapi kemudian ternyata harga berbalik turun dan prediksi kita salah. Lantas kita kemudian mengambil keputusan untuk menutup posisi dalam keadaan rugi supaya kita tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Dengan kita melakukan cut loss, maka kita membatasi kerugian sebanyak 50 poin. Kalau kita tidak melakukan cut loss, maka kita mempunyai potensi kerugian sebesar 400 poin. Kemudian yang kedua adalah switching. Setelah kita melakukan open buy dan harga berbalik menjadi turun, kita sudah menutupnya dengan cut loss, tetapi kemudian kita memprediksi kembali. Setelah terjadi penurunan dan kita sudah menutup posisi menjadi rugi, kita prediksi kembali, kita menganalisa kembali pergerakan harga apakah akan berbalik, naik, atau meneruskan penurunannya. Ternyata kita memprediksi pergerakan harga akan meneruskan penurunannya dan kita mengambil posisi open sell. Setelah kita melakukan
melakukan open sell, kita melihat harga meneruskan penurunannya sehingga kita mendapatkan profit. Open sell di 1.3370 dan kemudian kita tutup di 1.3120, kita mempunyai keuntungan sebesar 250 poin. Sebelumnya kita sudah mengalami kerugian cut loss 50 poin, kemudian kita switch menjadi open sell di 1.3370 dan kita mendapatkan profit 250 poin. Apa itu switching? Jadi switching adalah menutup posisi terbuka dalam keadaan rugi yang salah memprediksi sebelumnya, kemudian kita membuka posisi baru yang berlawanan dengan posisi yang sebelumnya, sehingga dengan posisi yang baru kita mendapatkan keuntungan untuk menutup kerugian yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah locking atau hedging. Apa itu locking atau hedging? Berikut saya jelaskan melalui sebuah contoh. Pada pair GBP USD, sebelumnya kita mengambil posisi open buy karena memprediksi harga akan bergerak naik. Kita mengambil posisi open buy karena harga bergerak dalam tren naik. Tetapi tidak berapa lama pergerakan harga terjadi koreksi turun. Kemudian kita mengambil posisi yang berlawanan arah, yaitu open sell. Kita melakukan kuncian, yaitu mengambil posisi yang berlawanan. Setelah kita melakukan open sell, pergerakan harga bergerak naik. Pada saat harga bergerak naik, kita dapat menutup posisi yang pertama, yaitu open buy, sehingga posisi open buy kita tutup mengalami keuntungan. Setelah open buy, kemudian harga bergerak turun kembali, dan ketika harga turun, kita dapat menutup posisi open sell yang kedua, sehingga posisi open sell juga ditutup dengan keuntungan. Ini yang disebut sebagai hedging. Apa itu hedging? Membuka dua posisi sekaligus karena ada prediksi harga akan bergerak naik dan turun tidak terlalu besar. Seperti contoh yang tadi, yang pertama kita melakukan posisi open buy di 1.3810 dan open sell di 1.3760 ketika harga bergerak turun. Kemudian apa yang terjadi? Saat harga naik, maka kita tutup posisi buy. Kita tutup mendapatkan profit 70 poin. Setelah harga kita tutup, harga bergerak turun dan kita tutup posisi sell menjadi untung 70 poin. Sehingga posisi buy maupun posisi sell keduanya kita tutup dalam keadaan profit atau untung. Ini adalah yang disebut cara hedging. Kemudian yang terakhir adalah averaging. Sini kita lihat pada posisi GBP USD kita mengambil posisi open buy karena kita memprediksi harga bergerak dalam tren naik. Kemudian tidak berapa lama terjadi koreksi penurunan harga. Tetapi karena kita yakin harga masih bergerak dalam tren naik, maka ketika terjadi penurunan, kita melakukan posisi open buy saat harga berada di level yang lebih rendah. Jadi kita memiliki dua posisi open buy karena kita tetap yakin bahwa harga bergerak dalam kondisi koreksi yang terbatas tetapi dalam tren yang naik, maka kita dapat mengambil posisi open buy lagi pada saat harga berada di level yang lebih rendah. Dan ketika harga bergerak naik, maka posisi open buy kita yang pertama, yang kedua, dan ketiga dapat kita tutup dan semuanya kita tutup dalam posisi kita meraih keuntungan atau profit. Ini yang disebut averaging. Apa pengertian averaging? Yaitu membuka dua posisi atau lebih secara sekaligus karena ada prediksi harga akan bergerak naik atau turun tidak terlalu banyak atau koreksi. Pada saat kita melakukan posisi buy, kemudian terjadi koreksi sedikit, terjadi koreksi penurunan, kemudian terjadi lagi koreksi penurunan dua kali, tapi karena kita tetap yakin harga bergerak dalam tren naik, maka pada saat harga yang lebih rendah kita melakukan posisi buy kembali. Dan ketika harga bergerak naik, maka ketiga posisi open buy kita tutup dalam meraih keuntungan. Sehingga keuntungan yang kita raih adalah 3 kali lipat. Inilah yang disebut averaging. Jadi dengan melakukan manajemen resiko yang benar, yaitu cut loss, switching, hedging, dan averaging, maka kita dapat mengatur manajemen resiko yang ada sehingga kita dapat memaksimalkan peluang menjadi keuntungan. Jadi dengan melakukan manajemen resiko yang benar, maka kita dapat mengolah atau memanajemen resiko yang mungkin terjadi sehingga kita dapat meminimalkan kerugian dan kita dapat memaksimalkan menjadi peluang, bahkan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dengan melakukan cut loss, switching, hedging, dan averaging, maka kita dapat mengatur resiko yang mungkin terjadi dan mengubahnya menjadi potensi keuntungan. Demikianlah informasi yang kami sampaikan. Bagi Anda yang ingin mendapatkan info-info update lainnya, silahkan kunjungi website kami javabelajarforex.com. Dapatkan free signal trading, analisa market harian, dan konsultasi edukasi forex untuk pembukaan account trading menggunakan kode referensi MIG dari Java Global Futures. Salam profit!